Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadaina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir kembali pada kajian kita untuk membahas fikih muamalah, kaitannya dengan fikih jual beli. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang telah lalu ya, kita sampai pada persyaratan yang dibuat dalam sebuah transaksi jual beli, baik syarat-syarat yang diperbolehkan maupun syarat-syarat yang tidak diperbolehkan. Pada malam hari ini kita teruskan kajian kita Al-Maddatus Salisatu, maddah yang ketiga. Materi pembahasan yang ketiga adalah fi hukmil khiyari fil bai'i, hukum khiyar dalam jual beli. Hukum khiyar, khiyar itu pilihan untuk meneruskan jual beli atau ingin mengakhirinya, itu namanya khiyar. Ketika seseorang melakukan jual beli pasti akan melewati sebuah pertimbangan. Pertimbangan apa? Pertimbangan untuk memilih, untuk menentukan apakah jual beli yang akan dilaksanakan ini mau diteruskan atau tidak. Itu namanya khiyar. Dan khiyar ini satu kelaziman, hak yang dimiliki baik oleh penjual maupun pembeli. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, syuri al-khiyaru fil bai'i fi iddati masail. Disyariatkannya khiyar, ya, khiyar yaitu pilihan antara apakah akan meneruskan jual belinya ataukah akan mengakhirinya, tidak meneruskannya. Semacam ini atau pilihan seperti ini disyariatkan dalam jual beli. Ketika seseorang melakukan jual beli fi iddati masail, dalam beberapa keadaan, dalam beberapa persoalan. Yang pertama, beliau ya, muallif kitab ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan
madamal bai'u wal mushtari fil majlisi qabla ayatafarraqa falikullin minhumal khiyaru fi imda'il bai'i au fasqihi. Pertama, selama penjual dan pembeli, madamal bai' wal mushtari, selama penjual dan pembeli berada dalam sebuah majelis, ya, ketika keduanya sedang transaksi, ya, di majelis transaksi itu qabla ayyatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Seorang penjual dan pembeli sedang melakukan transaksi jual beli. Ketika keduanya sedang bertransaksi di tempat itu, di majelis itu, sebelum keduanya berpisah, maka falikullin minhuma, maka masing-masing pada keduanya itu memiliki khiyar, memiliki pilihan, ya, fi imda'il bai'i, terkait apakah ingin meneruskan transaksi jual belinya, au fasrihi, atau dia akan menyelesaikan, mengakhiri jual belinya. Ini sebagian ulama menyebut dengan istilah khiyar majlis. Khiyar majlis, ya, artinya penjual dan pembeli ketika mereka masih dalam majlis itu, ketika berada di majelis tempat dia transaksi, selama keduanya belum berpisah di tempat itu, maka keduanya, baik penjual atau pembeli, punya hak apakah akan meneruskan jual belinya atau apakah akan mengakhirinya, selama keduanya belum berpisah. Sehingga barangkali ketika transaksi belum selesai, belum deal, begitu, kemudian keduanya berpisah tanpa ada kalimat, tanpa ada sepatah kalimat apapun, maka dianggap ketika keduanya sudah berpisah, maka transaksi itu sudah selesai. Selesainya apa? Apakah dilanjutkan atau tidak, maka dianggap transaksi itu sudah selesai. Ini namanya khiyar majlis. Di antara kita sering memperkuat dengan kalimat begini, ya sudah, sampeyan gelem ya saiki, kan begitu. Anda mau sekarang, kalau tidak mau ya sudah. Sehingga kalimat kalau mau sekarang, kalau tidak mau ya sudah, ini dianggap apa? Kalau kemudian penjual, pembeli misalnya, ya, penjual, ya, menawarkan dagangannya sepeda motor, ini saya mau jual berapa? 15 juta. Kalau Anda mau ya silahkan, kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa. Ketika itu kemudian pembeli pun masih duduk-duduk. Ketika penjual dan pembeli masih duduk-duduk, maka transaksi ini tidak boleh diambil alih oleh orang lain. Jadi ketika misalnya ada sepeda motor satu, ya, ada penjual, ada pembeli, maka ketika penjual dan pembeli masih dalam transaksi, etikanya penjual ini tidak boleh menawarkan barang dagangan yang sedang ditransaksikan kepada pihak lain sebelum selesai transaksi ini. Selesainya baik apakah terjadi jual beli atau jual beli itu gagal, itulah berakhirnya transaksi jual beli. Maka ketika keduanya belum berpisah, maka masih ada pilihan apakah akan meneruskan jual belinya ataukah akan membatalkannya. Ketika dia akan meneruskan jual belinya, maka penjual tidak boleh mengalihkan transaksi itu kepada orang lain ketika itu masih dalam transaksi dengan orang yang bersangkutan. Ini yang kadang-kadang di transaksi jual beli itu kadang-kadang karena orientasinya itu hanya semacam laba dan untung, tidak memahami bahwa ketika orang bertransaksi itu sedang beribadah kepada Allah, ketika transaksinya itu dilakukan dengan benar.
Karena memang obsesinya itu adalah laba, laba dan laba, sehingga transaksi belum selesai itu sudah ditawarkan dengan orang yang kedua, yang ketiga dan lain sebagainya. Sehingga transaksinya jadi kacau. Ini yang tidak diperbolehkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Al bay'ani, dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli, bil khiyari, keduanya ini memiliki hak untuk melakukan khiyar, memilih, memutuskan, ya, malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Ketika masih dalam satu majelis sedang transaksi jual beli, maka penjual dan pembeli ini punya hak apakah akan meneruskan jual belinya ataukah akan mengakhirinya. Keduanya punya hak selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Fa in sadaqa, jika keduanya berlaku jujur, ya. Nah, ini jujur ini jadi sesuatu yang semakin langka, ya. Fa in sadaqa, jika keduanya berlaku jujur, baik penjual maupun pembeli. Karena ketika seorang penjual tidak jujur pada barang dagangannya, maka sebenarnya pembeli boleh untuk membatalkan transaksinya sekalipun transaksi sudah selesai, jika ada ketidakjujuran, ya. Mestinya demikian dalam transaksi jual beli. Rasulullah mengatakan fa in sadaqa, jika keduanya masing-masing dari penjual dan pembeli itu berlaku jujur, wa bayyana, dan menjelaskan tentang sejelas-jelasnya keadaan yang ditransaksikan. Barangnya disampaikan secara utuh, tidak ditutup-tutupi. Ya, dengan bahasa lain kalau orang Jawa mengatakan anane ya kok ngene iki. Inilah barangnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada khidak, tidak ada unsur penipuan, ya. Kayak yang kadang-kadang ada orang jual jual barang yang atas itu bagus, semakin bawah semakin tidak bagus, ya. Jual makanan di bis, ya. Saya ingat dulu itu, ya. Kalau ke Jakarta dulu kan di daerah mana? Di daerah Cikopo, itu kan sering dicegat, ya, oleh para pedagang itu menjual barang dagangannya. Kadang aneh, barang dagangan yang pertama, kotak yang pertama dan kotak berikutnya itu isinya beda. Kotak yang pertama isinya banyak, sehingga tawarnya 10.000 atau 50.000. Tapi kemudian semakin ke belakang, awalnya 50.000 dua, sampai ke belakang ternyata 5.000 dapat 3, dapat 4, dapat 5, tapi isinya pun kadang berbeda. Nah, jadi itulah transaksi jual beli semakin tidak karu-karuan. Ketika keduanya berlaku jujur, wa bayyana, dan terang benderang, artinya kondisi barang itu memang dijelaskan secara rinci, jelas, burika lahuma, keduanya diberkahi fi bai'ihima, pada transaksi yang dilakukan oleh keduanya. Burika, mereka berdua mendapatkan berkah. Berkah ini yang sekarang hampir tidak dilihat, ya, oleh orang yang melakukan transaksi jual beli. Karena orientasi itu hanya untung dan rugi. Keberkahannya tidak dilihat, sehingga pada prakteknya, ya, transaksi jual beli sudah dilakukan, labanya banyak, tetapi tidak mendapatkan keberkahan. Semakin hartanya banyak, hasil transaksi jual beli semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
semakin memberatkan untuk melakukan ibadah dan seterusnya. Karena apa? Tidak ada keberkahannya. Wa in katama, jika keduanya atau salah satu di antara keduanya katama, ya, menyembunyikan sesuatu, ya, disembunyikan, aibnya disembunyikan. Seperti dalam satu riwayat, Nabi ketika membeli satu makanan, kemudian jarinya dimasukkan, ternyata bagian yang atas beda dengan bagian yang bawah, dan itu sudah biasa, ya, transaksi seperti itu. Bagian yang terluar biasanya diberi yang bagus-bagus, yang dalam karena memang sering menyembunyikan yang tidak bagus. Wa in katama, jika keduanya saling menyembunyikan sesuatu. Wa kadzdzaba, dan ada dusta di antara keduanya. Muhiqat barakatu bai'ihima, maka hilanglah keberkahan pada transaksi yang dilakukan oleh keduanya. Ketika salah satu di antara keduanya ada unsur menipu, menyembunyikan sesuatu, yang cela, yang aib, yang cacat disembunyikan, ya. Kemudian bahkan ada dusta di antara keduanya, dusta dalam masalah harga, dusta dalam banyak hal. Muhiqat barakatu bai'ihima, maka hilanglah keberkahan yang ada pada transaksi yang dilakukan oleh keduanya. Ya, ini yang pertama. Jadi yang pertama ini khiyar, ya, pilihan untuk meneruskan jual beli atau tidak meneruskannya. Maka ketika seseorang masih dalam majlis belum berpisah, keduanya masih boleh untuk melanjutkan jual belinya atau untuk memutuskannya. Yang kedua, idza istarata ahadul bai'aini maddatun muayyinatun lil khiyari fattafaqa ala dzalik fahuma idzan bil khiyari hatta tanqadiyal maddah. Yang kedua, jika salah satu di antara kedua orang yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, jadi adanya khiyar ini untuk membatasi pihak lain supaya tidak masuk dalam transaksi yang sedang dilakukan. Maksudnya khiyar di situ. Ya, jadi ketika dua orang itu belum berpisah, maka tidak boleh ditrenjel oleh pihak lain. Yang kedua, jika salah satu di antara kedua belah pihak, baik penjual atau pembeli, mengajukan suatu syarat maddatan muayyinatan, sampai pada batas waktu tertentu lil khiyari, untuk menentukan apakah akan melangsungkan jual belinya atau tidak, fattafaqa ala dzalik, dan keduanya sepakat untuk itu, maka ini juga diperbolehkan. Taruhlah misalnya, ya, seorang penjual, ya, hendak menjual sepeda motor, harganya 15 juta, ya, mereknya tertentu, tidak usah saya sebutkan mereknya, ya. Kemudian penjual, ya, menawarkan ini barang harganya 15 juta, tidak bisa dinego karena barangnya masih bagus. Kemudian pembelinya, ya, ditawarkan dia masih banyak berpikir, dannya lagi bagaimana, jadi apa enggak. Kemudian salah satu di antara keduanya mengajukan satu syarat, misalnya apa? Penjual misalnya, ya sudah, silahkan dipikir, saya kasih waktu 5 hari. Kalau 5 hari Anda kesini, berarti barang ini bisa menjadi milik Anda dengan harga 15 juta. Tapi kalau dalam waktu 5 hari Anda tidak kesini, maka berarti kami anggap transaksi dengan panjenengan sudah selesai. Dan tidak salah bagi saya
jika setelah 5 hari ternyata Anda tidak datang, kemudian barang ini saya tawarkan kepada pihak lain, gimana? Setuju? Setuju. Nah, ini boleh. Jadi syarat seperti ini diajukan baik oleh penjual atau pembeli. Pembeli juga boleh. Pembeli misalnya mengatakan, coba saya pikir-pikir dulu, ya, saya tak. Biasanya kalau orang Jawa kan sering bilang begini, saya tak musyawarah dengan yang di rumah. Nah, tentukan berapa lama. Harus ada ketentuan berapa lama. Kalau tidak ada ketentuan, ini dianggap khiyarnya selesai dalam satu majelis. Tetapi kalau dia mengatakan, ya sudahlah, nanti saya tak berpikir-pikir dengan keluarga, ya barang 1 minggu misalnya, atau 10 hari. Sebelum 10 hari saya akan memberikan ketentuan. Kalau 10 hari saya tidak ke sini, ya silahkan barang ini dibeli oleh pihak lain, tidak apa-apa. Nah, ini namanya syarat yang diajukan dalam batas waktu tertentu. Jadi seseorang bisa dalam kondisi yang pertama, dia mengatakan ketika pulang, ini saya melihat seperti ini bagus, ya sudahlah saya tak pulang. Tapi nanti kalau ada yang mau beli, ya tidak apa-apa. Ini berarti khiyarnya majelis. Kalau dia mengatakan saya minta waktu 5 hari, nanti tak berpikir, tak bincang-bincang dengan istri dan anak saya. Sebelum itu insya Allah saya ke sini. Kalau setelah itu tidak ke sini, berarti ya kita anggap transaksi ini selesai. Ini boleh. Ketika ada transaksi seperti ini, keduanya bisa memilih dalam waktu itu, kurun waktu itu, apakah akan melangsungkan jual belinya atau tidak. Ini menjadi pilihan. Dan begini, dan ketika keduanya telah sepakat, catatan ini, ketika keduanya telah sepakat, maka salah satu di antara kedua belah pihak atau kedua-duanya tidak boleh mencederai kesepakatan itu. Akadnya jelas. Gimana ini sepeda motornya 15 juta mau enggak? Udahlah saya tak berpikir, saya tak pulang 5 hari. Ya, misalnya awalnya mengatakan 7 hari. Penjualnya mengatakan jangan 7 hari, terlalu lama. Nanti kalau ini ada yang minat karena barangnya bagus gimana? Ya sudah 5 hari. Deal 5 hari. Dalam waktu 5 hari ini penjual dan pembeli memang harus komitmen pada apa yang dibuat. Tidak boleh menciderainya. Kenapa? Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Ini kaidah besar ini hadis ini. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu harus komitmen. Orang muslim itu harus komitmen pada apa yang telah dipersyaratkan di antara mereka. Ini bentuk kesepakatan ini, ya. Kalau seseorang atau beberapa pihak membuat sebuah kesepakatan, apapun kesepakatan itu, kalau para pihak itu telah membuat kesepakatan, begini, jangan sekali-kali menciderai kesepakatan. Itu haram hukumnya. Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Ini kaidah besar ini. Orang muslim itu harus selalu berada pada kesepakatan yang dibuat di antara mereka. Sebagai kita lihat sejarah Nabi, ya, ketika Nabi itu melakukan perjanjian dengan orang-orang musyrikin Makkah ketika itu, Nabi posisi sudah di Madinah. Ada kesepakatan. Kalau ada orang muslim datang, kalau ada orang Makkah datang ke Madinah, kesepakatan apa? Nabi tidak boleh menerimanya. Nabi tidak boleh menerimanya. Itu sebenarnya berat untuk kaum muslimin, tapi disepakati oleh Nabi. Beberapa orang Makkah yang datang ke Madinah ingin menyatakan keislamannya, oleh Nabi ditolak, tidak boleh ada di Madinah. Maka sejarah mencatat ada beberapa sahabat yang akhirnya apa? Tidak ke Madinah, tapi di luar Madinah. Ya, di luar Madinah kemudian melakukan gangguan pada orang-orang
musyrik di antara mereka, sehingga akhirnya perjanjian pun dibatalkan ketika itu kalau dalam sejarah. Artinya begini, ketika seorang muslim itu membuat kesepakatan, contohnya ini dalam transaksi jual beli, ini saya tunggu 1 minggu, oke, 1 minggu atau 5 hari. Kalau 5 hari saya kesini, tidak kesini berarti saya anggap transaksi selesai. Maka dalam kurun waktu 5 hari pihak penjual tidak boleh mentransaksikan barang itu, menawarkan barang itu kepada pihak lain, karena mereka sedang berada dalam kesepakatan. Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu berada atau harus komitmen pada persyaratan kesepakatan yang telah mereka buat. Ini sebenarnya ada lanjutannya agak panjang, ya. Lanjutannya itu illa syarton ahalla haraman au harrama halalan, kecuali syarat komitmen kesepakatan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu tidak boleh. Kesepakatan untuk menghalalkan yang haram atau kesepakatan mengharamkan yang halal, ini yang tidak diperbolehkan. Tetapi kesepakatan tidak untuk bermaksiat kepada Allah, bukan dalam rangka menghalalkan yang haram, atau tidak dalam rangka mengharamkan yang halal, maka kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, maka yang membuat kesepakatan itu harus komitmen pada apa yang mereka buat. Bahasa Jawanya apa? Tidak boleh min celamin celih. Ini bagian dari agama itu. Ini dalilnya Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu komitmen harusnya pada yang sudah disepakatinya, selama bukan kesepakatan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ini kaidah, ya. Saya orang Jawa dengan kalimat tadi ojo min celamin celih, ya. Kemudian kalau ada satu mencederai, ya kalimatnya apa? Lambe kok ra iso di napa? Gojeki memang angel, lambe kok gojeki ndak bisa, ya. Yang bisa digocek itu kan bibir kambing, ya. Bibir kambing digondang itu kan bisa dipegang, itu bisa dimakan. Kikil, brongkos, congor, nah ini sebagainya itu. Jadi ini bagian penting. Nah, ini termasuk apa? Dalam transaksi jual beli berlaku khiyar. Pilihan untuk menentukan, pilihan untuk meneruskan atau untuk membatalkannya. Yang ketiga, idza ghabana ahaduhumal akharu ghabnan fahishan. Apabila salah seorang di antara keduanya melakukan ataupun menipu, ya, dengan tipuan yang sangat keji, tipuan yang buruk, tipuan yang keji, bi an balaghal ghabnu thulutsa fa aktsar, dengan misalnya menipu atau berbohong dalam transaksi jual beli hingga mencapai 1/3 dari total harga, fa aktsar atau lebih. Kalau seorang penjual, ya, menipu pembelinya sampai pada kisaran menipunya itu sampai pada 1/3 dari total harga atau lebih, bi anna ba'u ma yusawi asyrah, misalnya seorang pembeli, ya, menjual barang yang mestinya harga itu adalah 10, tetapi ia katakan bi khamsati asyara, bahwa harganya adalah 15, atau bi isrina, dari 10 menjadi 15 atau menjadi 20 misalnya, melakukan tipuan seperti itu, fa innal mustariyal fasa awil ahadza bil qimatil ma'lumati
maka sebenarnya pihak yang membeli jika dia tahu bahwa dia telah ditipu, maka dia bisa membatalkan transaksi jual belinya atau dia mengambil dengan harga yang semestinya. Wah, yang ketiga ini yang susah. Sering orang mengatakan iki wis dinyang, sebenarnya harganya 15. Menaikkannya sampai tinggi, sampai angka 20, 25, dan mengatakan barang yang mestinya harganya 10 misalnya, yang mudah saja. Kemudian dia mengatakan ini sudah ditawar 15, saya tidak boleh. Ya sudah, karo panjenengan ya tak tambahi ini saja 17,5 misalnya. Padahal sebenarnya barang itu harganya kisarannya 10-an juta misalnya. Mengatakan sudah ditawar 15 juta dan ini sudah biasa begitu itu. Ini sebenarnya tidak boleh. Kalau pembeli tahu bahwa dia telah ditipu oleh penjual dalam perspektif fikih, dia boleh untuk memilih apa? Membatalkan transaksinya. Jadi dalam fikih boleh membatalkan transaksinya. Tapi biasanya ya berlaku hukum apa? Siapa yang kuat dialah yang menang ya. Yang kuat yang menang itu dalam banyak hal berlaku. Sehingga kezaliman itu betul-betul terjadi. Liqauli ya lilladzina kana yaghbanu fi syira'i li dha'fi aqlihi, karena Nabi pernah mengatakan kepada seseorang yang mencurangi ya, yang mencurangi pembeli li dha'fi aqlihi, karena pembeli itu orang yang lemah akalnya, wong bodoh. Nah, begitu. Ini berlaku wong bodoh dadi panganane wong pinter itu ya. Jadi Nabi itu pernah melihat ada seseorang yang transaksi, kebetulan apa? Kebetulan pembeli itu melakukan tipu-tipu kepada pembelinya. Disebabkan apa? Pembelinya ini kebetulan orang yang bodoh ya. Orang yang bodoh. Nabi mengatakan man bayata fakul la khilabata. Siapa yang bertransaksi dengan kamu, katakan la khilabata, tidak ada tipu-tipuan. Ai la khadi'ata, tidak ada khadi'ah, tidak ada saling tipu di antara keduanya. Tapi ini justru sering jadi sasaran. Kalau ada barang yang agak sudah pembeli atau pedagang sudah kadung belinya mahal, kemudian nanti jualnya gimana? Ngenteni wong sing ra ngerti barang, kan begitu. Ngenteni wong sing bodoh, ngerti sing pinter kan rasido badi begitu. Ini sebenarnya dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan. Lebih-lebih sering ada kalimat dengan menipu harga. Ini sudah ditawar sekian, padahal tidak ada yang menawar. Ini jadi apa? Jadi bumbu-bumbu jual beli yang seperti ini. Kemudian yang keempat, idza dallasal ba'i'u fil mabi'i bi an dhaharal hasana wa afal qabiha. Jika seorang penjual dallasal ba'i fil mabi', jika seorang penjual menyembunyikan apa yang ia jual, bi an adharal hasana, dengan menampakkan yang baik, wa ahfal qabiha, dan menyembunyikan yang buruk-buruk. Nah, ini sudah jadi teknik yang seperti ini ya, jadi teknik. Jadi yang ditampilkan itu selalu yang baik. Bahkan sering terjadi ya, sampelnya lebih bagus daripada daripada nyatanya. Ini sering berlaku
di online itu, dunia jual beli melalui online. Contohnya itu apike pol-polan, ya. Tapi begitu dibeli ternyata tidak seperti kenyataannya. Speknya itu sangat jauh, sangat jauh. Tapi memang fotonya itu dibuat jen saapi menampilkan yang bagus, yang tidak bagus disembunyikan. Kalau barang itu jumlahnya banyak, yang bagus dinampakkan di luar. Nanti yang tidak bagus dinampakkan di dalam. Au adzhara sholiha wa abtanal fasida, atau seseorang yang menampakkan bagian luarnya itu baik dan bagian dalamnya adalah rusak. Ya, seperti dalam transaksi buah-buahan, yang luar bagus, yang dalam ternyata busuk. Ya, karena memang sudah dikemas, sudah ada di tempat khusus, sudah di packing, yang luar itu kelihatan bagus-bagus, semakin ke dalam semakin tidak bagus. Au jama'al labani fi dur'isyati, atau seseorang yang menjual kambing misalnya, ya, dengan apa? Dengan cara kambing yang mestinya kambing yang diperah susunya, kemudian susu itu tidak diperah, sehingga dalam 2 atau 3 hari kambing itu kelihatan menteng. Menteng niku napa? Wes pokoknya susunya katanya oke, kan begitu. Karena memang ditahan supaya tidak keluar, sehingga itu memikat pembeli. Waduh, wah ini nampaknya memang seger. Boso diperah sekali langsung kurus misalnya, ya. Seperti tadi orang yang jama'al laban, mengumpulkan susu pada dur'isyah, yaitu pada kelenjar susunya itu ditahan sehingga tidak keluar. Fa innal mustaril khiyara fil fashi awil imdo, maka seorang pembeli dia boleh memilih apakah akan memutuskan atau ingin menghentikan jual belinya, membatalkan jual belinya, awil imdo, ataukah akan meneruskannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah mengatakan, la tusirrul ibla, jangan kalian tahan air susu ibla, baik itu ibil, unta, walal ghanam, ataupun ghanam, ya, ataupun kambing. Jadi tusoru ini kambing atau unta yang memang sedang bisa diperah air susunya, tapi kemudian ditahan dalam beberapa hari tidak diperah. Supaya apa? Supaya orang yang melihat itu melihat bahwa ini kandungan atau banyaknya air susu pada binatang itu banyak, sehingga memikat, sengaja ditahan supaya nampak baik. Fa innal mustari, Rasulullah mengatakan, famanita'aha fahuwa bi khairin nadhraini ba'da ayyahlibaha, maka pihak yang telah membeli binatang kambing atau unta yang ditahan air susunya tidak keluar itu, maka orang yang membeli barang itu dia boleh memilih ba'da ayyahlibaha, setelah ia memerah air susunya. Nah, begitu diperah, ternyata 2 dino 3 dino ora puleh misalnya. Begitu diperah jadi kelihatan kurus-kurus misalnya. Insya'a amsaka, maka jika dia berkehendak dia bisa menahannya, tetap membelinya. Wa insya'a raddaha, tetapi ketika dia berhendak dia boleh mengembalikannya. Waso'an min tamrin, kalau ia ingin mengembalikannya maka ditambah dengan 1 sok kurma, pengganti sudah memerah
air susunya. Nah ini melakukan tipuan-tipuan. Saya pernah punya tetangga itu nangis, punya anak kecil nangis berek-berek. Kenapa nangis? Karena dia beli anak ayam yang warnanya itu bagus. Ketika beli itu ada hijaunya, ada merahnya, ada apa-apanya. Begitu sampai di rumah kehujanan. Nah itu loh. Karena kehujanan apa? Luntur jadi putih. Anaknya itu betul terjadi. Itu loh, betul terjadi. Salahnya siapa? Orang tuanya. Ya, jelaskan itu. Kalau diterangkan ini memang mestinya diterangkan ini memang ya apa namanya? Tares, dan pihak penjualnya juga saya kira orang tahu namanya ayam itu enggak ada anak ayam kok warnanya warna-warni ya, sayapnya hijau, lehernya biru, merah agak merah jambon itu, kemudian kepalanya bagus itu. Begitu kehujanan luntur ya nangis anaknya itu ya. Jadi orang jual beli itu ono mawon ya. Tapi kalau itu saya kira tidak ada unsur menipu ya, karena orang paham namanya anak ayam ya tidak ada yang warna-warni. Kalau ini ya salah sing tuku begitu. Tapi kalau tadi seperti apa namanya unta yang memang bisa diperah susunya itu ditahan dalam waktu misalnya 1 minggu tidak diambil susunya, sehingga ketika orang membeli itu melihat kelenjar susunya, melihat wah ini air susunya banyak. Begitu diperah ternyata langsung apa? Langsung kurus 1 hari 2 hari tidak pulih. Ini memang sengaja untuk melakukan tipuan. Dalam kondisi seperti ini maka pembeli bisa memilih apakah akan meneruskan jual belinya atau akan membatalkannya. Ini karena apa? Karena ada unsur tipuan. Kemudian yang kelima, idza wajada bil mabi'i aibun yang kusuki matuhu walam yakun qad alimahul mustari wa radiya bihi halal musawwamati fa innal mustaril khiyara fil imdai awil fasqi. Yang kelima, jika didapati ya bil mabi pada barang yang dijual belikan aibun ternyata ada cacatnya. Jika barang yang dijual atau dijual oleh penjual, dibeli oleh pembeli, ternyata setelah barang itu dibeli ada cacatnya, yang cacat itu yang kusuki matuhu, yang cacat itu ternyata mengurangi nilainya, walam yakun qad alimal mustari, dan itu tidak diketahui oleh pembeli ketika ia membelinya. Ada seorang pembeli ya, penjual kambing, kemudian dia menjual kambingnya bertanduk misalnya, bertanduk. Ternyata pada salah satu di antara kedua tanduk kambing itu ternyata tanduk itu sudah retak, dan retaknya itu sudah lumayan parah misalnya, sehingga seandainya kambing itu sekali nubruk kambing yang lain, maka sangat mungkin tanduk itu akan pecah dan lepas barangkali. Dan namanya tanduk kambing itu kan tidak ada manfaatnya barangkali, tapi nilainya berharga. Karena kalau kita lihat misalnya kalau mendekati bulan-bulan Idul Adha itu, kambing yang bertanduk dan yang tidak bertanduk ini selisih harganya kan luar biasa. Para tanduk itu kalau digoreng juga tidak akan ada yang mau makan kan. Ya, ada yang mau makan tanduk kan tidak ada. Dibakar pun kan juga tidak enak dimakan. Tapi selisih harganya banyak.
Maka ketika tanduk ini retak, ternyata apa? Yang kusuki matahu, bisa mengurangi nilainya, mengurangi harganya. Ketika membeli penjual, ya, penjual barang itu ketika menjual barangnya, pembeli tidak tahu bahwa ternyata tanduk itu retak. Maka ketika kemudian pembeli itu menerimanya akan hal itu, ya wis lah, pancen apes ya, seperti itu. Ketika terjadi transaksi, maka sebenarnya pihak pembeli ini bil khiyari, dia boleh untuk memilih fil imdoi awil faskhi, apakah dia akan tetap melanjutkan jual belinya, barang tetap ia tahan dibawa ke rumah, awil fasi, atau ia akan membatalkan transaksi jual belinya. Kalau cacat itu cacat yang bisa mengurangi nilai, kecuali yang tidak mengurangi nilai, misalnya hanya cacat sedikit yang tidak mengurangi nilai. Tapi kalau cacat yang mengurangi nilai, ini seorang pembeli ini mestinya atau sebenarnya dia masih punya kesempatan untuk memilih antara apakah akan meneruskan jual belinya, ya, atau dia akan membatalkannya jika cacat itu mengurangi nilai barang. Sebagaimana Nabi bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ba'a min ahihi, ya, menjual barang kepada saudaranya bai'an, dengan suatu barang fihi aibun, yang barang itu ada cacatnya, illa bayyanahu lahu, kecuali dia harus menjelaskan cacat pada barang itu kepada orang yang membelinya. Tapi ini jarang ya dilakukan oleh penjual. Kalau toh ada, tidak banyak. Karena memang orientasinya itu tidak melihat bahwa sebenarnya ketika orang itu sedang bertransaksi, sedang beribadah kepada Allah. Orang bertransaksi sedang beribadah kepada Allah, sehingga karena ya obsesinya itu hanya untung dan rugi, maka yang seperti ini tidak diperhatikan. Yang penting untung, sehingga ada cacat pada barang justru berupaya untuk ditutup-tutupinya, padahal itu memang cacat. Ya, maka Nabi mengatakan tidak halal. Tidak halal itu berarti apa? Ya tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang ia jual, yang pada barang itu ada aibnya, kecuali ia mesti menjelaskan cacat pada barang itu. Cacat pada barang itu. Saya pernah menjual kendaraan, ya, dan kendaraan sedang bermasalah, sehingga kendaraannya di bengkel. Kata perantaranya begini, Pak Agus gimana? Pak Agus salah. Kok salah? Iya, kalau barang ini ada di rumah panjenengan dan diletakkan di bengkel, itu harganya turun 5 juta. Kalau di bengkel turun 5 juta, kenapa? Orang yang mau beli tahu barang ini bermasalah. Tapi kalau di rumah panjenengan, tidak usah disampaikan, kan ngerti ini betul bermasalah. Ya, saya sampaikan, rapopo, rugi mang juta ya, rapopo, timbang keweleh, bahasa Jawa. Karena memang mestinya seperti itu. Jadi kalau ada, ini bukan berarti kemudian tidak boleh menjual barang cacat, tidak boleh. Menjual barang yang ada cacatnya itu boleh. Dengan catatan apa? Cacat pada barang itu disampaikan kepada yang akan membelinya, sehingga tidak menimbulkan penyesalan bagi pembelinya di belakang hari, karena itu suatu kezoliman. Kita tahu bahwa zolim itu kan salah satu di antara dosa yang kadang Allah segerakan siksanya di dunia. Banyak dosa yang Allah tunda pembalasnya di akhirat.
banyak dosa yang Allah tunda pembalasannya di akhirat. Tetapi ada beberapa dosa yang Allah segerakan pembalasnya di dunia. Di antaranya adalah kezaliman kepada sesama. Maka kadang-kadang kita lihat ada orang yang melakukan seperti itu, ya akhirnya dia menemui hasil dari apa yang dilakukannya. Kemudian wali qouli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fis sahih, dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan man ghasyana falaisa minna. Man ghasyana, siapa yang mencurangi kami, siapa yang melakukan perbuatan curang kepada kami, ya, atau bisa diartikan man ghasyana, siapa di antara kita yang berbuat curang, atau siapa yang mencurangi di antara kita, falaisa minna, maka itu bukan golongan kami, kata Nabi, yang melakukan perbuatan curang. Ya, hanya memang karena itu tadi, karena ketika orang sedang bertransaksi itu tidak memahami bahwa transaksi itu sebenarnya bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa beliau memberikan jaminan surga kepada siapa? Seorang pedagang yang jujur. Seorang pedagang yang jujur, kata Nabi, balasannya adalah surga. Sehingga apa? Ini menjadi bagian yang difahami bahwa transaksi jual beli ketika dilakukan dengan benar bisa mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ya, idza ikhtalafal ba'i'ani fi qadri thamani au fi wasfi sil'ati khalafa kullun minhuma lil akhari summa huma bil khiyari fil imda'il bai'i awi au fasfihi. Yang keenam, apabila terjadi perbedaan bai'ani di antara penjual dan pembeli, ketika terjadi perbedaan atau perselisihan antara penjual dan pembeli, fi qadri thamani, pada nilai harga, artinya ukuran harga. Misalnya begini, ada penjual pembeli sudah mensepakati transaksi, ternyata di belakang hari keduanya berselisih, ya. Awalnya mengatakan ini saya jual, berapa harganya? Ya sudah, itu 5 juta. Ya oke. Tapi saya tunggu, saya tak berpikir dulu dengan istri saya. Ya, berapa lama? Ya sudah 5 hari. Dia pulang. 5 hari berikutnya transaksi hendak dilakukan. Ternyata penjualnya apa? Dia mengatakan, saya hendak kemarin bilang 5 juta. Kayak saya bilang itu udah 5 juta, 6 juta misalnya kan. Kan kadang ada begitu. Terjadi perselisihan tentang harga. Ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang harga, au fi wasfi sil'ati, atau pada sifat barang yang diperjualbelikan. Boten sing niki, sing diton niku sing niku, wong saya melihat tuh kemarin yang ini yang ditransaksikan. Penjual mengatakan bukan yang ini tapi yang ini misalnya. Terjadi perselisihan atau perbedaan antara penjual dan pembeli, maka halafa kullun minhuma lil akhari, maka salah satu di antara keduanya boleh bersumpah. Ini sumpah yang diperbolehkan. Adapun pedagang yang terlalu banyak bersumpah tidak diperbolehkan. Ini berapa ini? Ini 10 juta. Iya, sumpah. Nah, sedikit-sedikit sumpah. Sedikit-sedikit sumpah. Sumpah yang tidak diminta ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Maka ketika ada perselisihan antara penjual dan pembeli terkait nilai harga atau tentang sifat-sifat suatu barang,
kemarin saya kan meminta sepeda motor kan ini kan mau di katanya 5 juta atau 10 juta, tapi kan syaratnya ini kan diganti. Kemarin tasannya kan begitu, mau boleh atau 5 juta dengan syarat apa? Dengan syarat ini diganti dan pajaknya sudah dibayarkan misalnya. Sampai pada waktu batas khiyar ternyata terjadi perselisihan di antara keduanya, maka salah satu di antara keduanya boleh berpisah, boleh bersumpah. Yang satu bersumpah kepada yang lain, yang satu lagi bersumpah kepada yang lainnya lagi. Bersumpah, ini sumpah yang diperbolehkan. Kemudian keduanya pun boleh untuk memilih antara akan meneruskan jual belinya atau akan membatalkannya. Sekalipun tadi kemarin sudah disepakati, ini sudah 5 hari, penjualnya sudah mengatakan 5 hari, pembelinya datang. Ketika datang ternyata terjadi perselisihan, tidak seperti yang kemarin. Mestinya ketika sudah terjadi kesepakatan itu harus dipegang keduanya, komitmen. Tetapi ternyata ada perselisihan. Kemarin saya tidak bilang 5 juta tapi 6 juta. Pembeli mengatakan enggak 5 juta, enggak 6 juta. Enggak, saya tuh dengar begini 5 juta, enggak 6 juta. Kondisi seperti itu boleh jika kemudian mengeluarkan kalimat apa? Sumpah. Karena sumpah bagi pembeli itu sangat dicela. Ini sumpah yang diperbolehkan. Dan ketika dia sudah mengucapkan sumpah, masih boleh bagi keduanya antara akan meneruskan jual belinya atau akan membatalkannya. 5 ruya sebagaimana diriwayatkan, ya, idza talafal mutabayyani wasil'ati qa'imatun wala bayyanahu li ahadihima tahalafa. Jika terjadi perselisihan antara pihak penjual dan pembeli, 2 orang yang sedang melakukan transaksi suatu barang, ya, wasil'atu qa'imatun, dan barang itu ada, wala bayyanahu li ahadihima, wala bayyinatun li ahadihima, tetapi kemudian tidak ada kejelasan di antara keduanya, ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, barangnya ada tetapi ada perselisihan terkait harganya atau sifat barangnya, maka salah satu di antara keduanya tahalafa, boleh untuk mengucapkan sumpah. Misalnya pembeli mengatakan, sumpah saya kemarin dengan itu 5 juta. Atau pihak penjual yang mengatakan, enggak 5 juta, sumpah saya itu mengatakannya 6 juta. Ini ada perselisihan tapi tidak disengaja. Kalau disengaja bukan perselisihan, namanya apa? Ya, penipuan. Kalau sudah disengaja namanya penipuan. Ini karena tidak sengaja. Betul-betul salah satu di antara kedua itu khilaf. Ya, khilaf itu ya lupa, tidak ingat. Dulu itu bilang 5 juta atau 6 juta. Penjual mengatakan 6 juta, pembelinya mengatakan 5 juta. Yang benar mana? Tidak ada kejelasan. Maka dalam kondisi seperti itu, salah satu di antara keduanya boleh bersumpah. Itu saja, keduanya masih bisa diberi pilihan antara apakah akan meneruskan jual belinya atau akan, ya, membatalkan transaksi yang sudah dibuat. Inilah ibu bapak sekalian terkait tentang khiyar, ya, pilihan, artinya seorang penjual dan pembeli ketika dalam masa-masa khiyar ini, baik khiyar itu ada dalam majelis
atau khiyar itu sampai pada batas waktu tertentu, itu artinya kesempatan bagi penjual atau pembeli untuk menentukan pilihan antara akan meneruskan jual belinya atau akan membatalkannya, baik karena waktunya atau karena kondisi barang atau adanya perselisihan pendapat. Ini yang disampaikan oleh beliau Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi kaitannya tentang keleluasaan untuk melakukan pilihan, menentukan pilihan apakah akan melanjutkan jual belinya atau akan membatalkannya. Ini madah yang ketiga. Madah yang keempat ini sudah masuk sudah masuk dalam transaksi jual beli tentang fi bayani anwa'in minal buyu'il mamnu'ah. Ini yang harus kita pahami juga. Penjelasan tentang macam-macam jual beli yang tidak diperbolehkan. Macam-macam jual beli yang tidak diperbolehkan. Tapi karena ini materinya agak panjang dan sudah malam, barangkali bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, barangkali ada pamatur, ada pertanyaan atau ada masukan, kami persilahkan jika ada. Monggo nek wonten.